lembaga manajemen kolektif menjadi satu-satunya pintu yang memungkinkan untuk tidak ada lagi salah penafsiran, tidak ada lagi konflik-konflik di masyarakat. Dan di atasnya ada lembaga yang bersifat regulator. Katakanlah, seandainya yang disebut terakhir KMKN itu adalah lembaga manajemen kolektif, bisa juga, tapi di atasnya ada sebuah lembaga yang sifatnya mengawasi, meregulasi, menentukan tarif, menentukan pedoman pendistribusian dan pengumpulan royalti, termasuk juga mencatat laporan masyarakat dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang menjadi poin kami, jangan sampai lembaga ini menjadi terlalu kuat, di mana semua fungsi terkumpul di dalam satu lembaga. Kita ingin ada pembagian tugas antara perannya sebagai eksekutor dan juga peran lain sebagai regulator. Itu harus dipisahkan, jangan tertumpuk di satu lembaga. Karena ini juga nanti berkaitan dengan pembuatan satu sistem digital besar yang mana harus diawasi. Rapat panja terakhir pada tanggal 18 Februari 2026 yang lalu, di mana panja telah berhasil menyepakati beberapa poin krusial, termasuk kelembagaan dan pembentukan dana abadi royalti pada pasal 48 dan 49. Kemudian kita juga sudah memutuskan mekanisme pengelolaan imbal hasil dana abadi yang wajib bersifat transparan dan akuntabel guna memberikan jaminan sosial bagi penguatan ekosistem para pencipta. Memberikan jaminan sosial serta penguatan ekosistem bagi pencipta. Sekarang kita akan lanjutkan. Kita juga telah mencapai kesepakatan pada pasal 25 mengenai pemisahan mekanisme hak ekonomi pelaku pertunjukan, di mana karya yang belum direkam wajib mendapatkan izin langsung. Sementara karya yang sudah difiksasi dikelola melalui pembayaran royalti. Hal ini diselaraskan dengan penyesuaian redaksi pada pasal 9 dan pasal 26 terkait konsekuensi perizinan bagi produser fonogram dan pelaksanaan hak ekonomi. Nah, ini yang terkait dengan kelembagaan di pasal 98, 99 dan 100 yang kemarin kita sudah putuskan salah satu alternatif, walaupun kita akan belum masuk ke teks yang ada di pasal itu. Itu kemarin posisinya seperti itu. Dan tadi sebelum rapat dari pengusul ada gagasan atau permintaan yang mungkin nanti akan kita dengarkan saat kita mulai masuk kepada pembahasan pasal-pasal di RUU Hak Cipta ini. Baik, jadi saya pikir sekarang ke tenaga ahli dulu ya, atau ke pengusul dulu? Ke pengusul saya berikan kesempatan terkait dengan kelembagaan. Bagaimana tadi yang sudah disampaikan kepada kami di pimpinan. Silakan kepada pengusul. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan Balek yang saya hormati, kami sebagai pengusul punya beberapa poin yang disampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, yang paling penting bahwa kita satu semangat, undang-undang yang baru ini haruslah undang-undang yang lebih baik dari sebelumnya, yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan terutama memberi manfaat. Manfaat kepada siapa? Manfaat kepada semua pihak, baik pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait, baik itu performer, pelaku pertunjukan, pemilik label, dan sebagainya. Semua yang terkait dalam hal ini dan berkepentingan. Dan juga harus dibela juga hak akses masyarakat atas
pemanfaatan, dan pengembangan satu ciptaan. Saya kira kita semua satu sepakat soal itu. Sebab ini berhubungan dengan bagaimana supaya kita bisa mengembangkan kesenian dan kebudayaan kita. Ini pun sama dengan prinsip-prinsip yang biasanya ada dalam kaitannya dengan aturan-aturan hak cipta di dunia. Itu sebuah agenda besar bagaimana hak cipta itu dapat dimanfaatkan, dapat dikembangkan dan tidak statis. Karena itu hak antara berbagai pihak harus dicari keseimbangannya. Supaya kita bisa melihat interaksi lebih baik di masyarakat, bahwa tidak ada lagi pertentangan-pertentangan. Kita perlu peran negara bahwa hak cipta sebagai barang yang tidak berwujud dan bergerak, ini harus diatur secara teliti. Banyak juga pihak dalam masyarakat yang belum mengerti bahwa hak cipta itu bergerak dan tidak berwujud. Berbeda dengan barang yang bergerak dan berwujud yang kita bisa kemudian mengklaim dan mencari barang itu. Hak cipta adalah bergerak dan tidak berwujud, sehingga ada banyak kemungkinan bahwa hak cipta dapat dipakai secara simultan di berbagai tempat bahkan dalam waktu yang sama. Dan karena itu kita perlu peran negara yang besar. Tidak bisa dilepaskan peran negara untuk perlindungan hak cipta, dan tadi itu agar hak cipta bisa dimanfaatkan juga, diakses oleh masyarakat. Teman-teman semua, kita berharap bahwa kepastian hukum didapatkan lewat undang-undang yang baru. Kami sebagai pengusul, ini dalam kaitannya dengan apa yang dibahas khususnya di kesempatan ini terkait kelembagaan ya. Kami setuju bahwa pengumpulan dan pendistribusian hak cipta itu menggunakan lembaga apa yang kita namakan sejauh ini adalah lembaga manajemen kolektif. Dan di atas manajemen kolektif itu ada sebuah badan yang berfungsi sebagai regulator atau pengawas. Prinsipnya seperti itu. Dan sistem yang memungkinkan untuk bergerak ada ketika lembaga pengumpul dan pendistribusi royalti ini punya basis apa? Punya basis data. Karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada registrasi. Registrasi bisa dilakukan melalui lembaga manajemen kolektif ini. Dan kami berharap bahwa ada pula satu norma yang memungkinkan tentunya setelah ada registrasi, di dalam registrasi tersebut ada satu pemaknaan pemberian kuasa bahwa lembaga ini mempunyai kuasa untuk mengumpulkan, mengelola, mendistribusi, dan hal-hal lain terkait ciptaan dan hak-hak yang dimiliki, dipegang oleh yang bersangkutan. Termasuk juga misalnya kalau ada gugatan yang harus dilakukan oleh lembaga ini terhadap pihak ketiga yang tidak melanggar aturan dan melanggar hukum, tidak membayar royalti dan sebagainya. Itu harus pula diatur. Nah, lembaga ini juga harusnya menjadi satu-satunya tempat yang bisa diandalkan masyarakat, ya, untuk mereka membayar royalti dan mendapatkan jaminan bahwa dengan membayarkan royalti itu mereka dapat memanfaatkan ciptaan dalam lapangan pertunjukan, dalam lapangan performing rights. Sekali lagi kita ini bicara bukan hak eksklusif yang lain seperti penggandaan, yang mana itu semua adalah hak eksklusif yang tidak bisa diganggu-gugat, itu harus langsung kepada pencipta. Dalam kaitannya dengan performing rights atau di ranah pertunjukan ini, kami berharap bahwa lembaga manajemen kolektif menjadi satu-satunya pintu yang memungkinkan untuk tidak ada lagi salah penafsiran, tidak ada lagi konflik-konflik di masyarakat. Dan di atasnya ada lembaga yang bersifat regulator. Katakanlah, seandainya yang disebut terakhir KMKN itu adalah lembaga manajemen kolektif, bisa juga, tapi di atasnya ada sebuah lembaga yang sifatnya mengawasi, meregulasi, menentukan tarif, menentukan pedoman pendistribusian dan pengumpulan royalti, termasuk juga mencatat laporan masyarakat dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang menjadi poin kami
Jangan sampai lembaga ini menjadi terlalu kuat di mana semua fungsi terkumpul di dalam satu lembaga. Kita ingin ada pembagian tugas antara perannya sebagai eksekutor dan juga peran lain sebagai regulator. Itu harus dipisahkan, jangan tertumpuk di satu lembaga. Karena ini juga nanti berkaitan dengan pembuatan satu sistem digital besar yang mana harus diawasi. Saya kira itu yang harus yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan Balek. Kita bisa membahas itu hari ini. Mungkin rekan saya Meli Guslow bisa tambahkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih pimpinan.